sekarang disimbolkan dengan perempuan yang cantik. Dengan kecantikan itulah manusia akan terlena. Lelaki akan terlena dengan kecantikan dunia itu sendiri. Paham? Paham. Ya sudah. Berarti artian harta, tahta, dan wanita adalah satu sifat. Satu sifat. Sebenarnya itu satu. Harta, tahta, wanita itu satu sifat. Tapi ditigakan agar ada sesuatunya seperti itu. Sebenarnya itu hanya satu kesatuan. Satu kesatuan. Dianggapnya kalau saya sudah berharta, maka saya harus cari kemakmuran. Ya, dengan kemakmuran itu bisa mengambil cewek-cewek. Ya. Itu pemaknaan lahiriah. Sebenarnya hanya satu. Sebenarnya pemaknaannya satu-satu. Kenapa kayak gini? Dilamut. Iya, ngecungi ya dilamut. Nah, kayak gitu. Nggak boleh gini-gini. Nggak boleh sama iblis, kamu kayak gini nggak boleh. Nggak boleh. Seperti itu. Oh, makanya Anda, bangsa Anda, kalau dari jenis manusia kayak gini, Anda suka. Kayak gini. Nggak suka. Nggak suka. Ya harusnya ya gini-gini lah. Oh, gini-gini. Ya. Kalau ini kan bahaya. Oh, kalau kayak gini bahaya. Jangan. Jangan. Oh, ada bahaya ya. Oh ya, ya udah. Ya terima kasih ya. Cuma itu. Katanya mau nyebarin. Iya, saya kabarkan ke yang lain. Terima kasih. Itu dibawa. Saya enggak mau itu di sini saja. Ya. Alhamdulillah. Jadi 100 kali sebelum terbit matahari, 100 kali sebelum tenggelamnya matahari membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Allah memberikan 100 pahalanya orang yang dikategorikan stempel abid ahli ibadah, dan 100 mujahidin saja, mujahidin yang fi sabilillah, dalam beritikadkan pada meluhurake agamanipun Gusti Allah. Dan ada satu aurat yang doa yang luar biasa di sini, yaitu Allahumma barik li fi mauti fi ma ba'dal mauti. Nah, ini doa yang luar biasa dari Rasulullah. Allahumma barik li fil mauti fi ma ba'dal mauti. Kan penak dilafadzkan. Tiap hari dibaca, maka Allah lam yuhasibhu ma fa'alahu fid dunya. Allah tidak akan menghisab orang tersebut apa saja yang dikerjakan di waktu di dunianya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Fil mauti wa fima ba'dal mauti. Lam yuhasibhu Allah Ta'ala bima fa'alahu fid dunya. Allah tidak akan menghisab. Berapa kalinya ini tidak dihitungkan oleh Rasulullah. Tidak diberapakan. Berarti ya setiap kita tiap hari berdoa, sisipkan doa mabruk ini, nafi' dan mubarakah. Sisipkan Allahumma barik li fil mauti bima ba'dal mauti. Tiap harinya disisipkan dalam doa itu. Maka mengerjakan apa di dunia karena dalam berkah. Apa artinya manfaat kalau tidak ada berkah? Nah, kita supaya menyinggung alam sebelah, saya terangkan sedikit. Segala sesuatu yang dari Allah apapun, baik itu apa, kendaraan, apa, minuman, itu semua ada manfaatnya. Tapi apa artinya manfaat kalau tidak ada ziyadatul khairnya, tidak ada keberkahan di dalam manfaat itu. Orang mencari ilmu butuh pada Allah supaya diberi kefahaman. Setelah paham, butuh kita kepada Allah untuk diberi kemanfaatan. Setelah kita diberi kemanfaatan oleh Allah, butuh kita adalah diberi, boleh masuk alam sebelah. Kita butuh pada Allah untuk diberi keberkahan. Berkah artinya ziyadatul khair, tambah kebaikan batinnya.
tambah kebaikan. Orang dari mana-mana ngaji. Itu artinya ilmu sudah bermanfaat. Apa artinya manfaat? Kalau tidak ada berkahan. Berkah adalah pribadi diri kita itu menjadi baik. Berakhlakul karimah yang baik, tidak menyombongkan. Ini santri saya semua. Ini dia sukses karena saya. Ini sayanya itu jauh dari keberkahan. Apalah arti keberkahan? Sehingga dalam kalam doa pendek Rasulullah, Allahumma barik li fil mauti fima ba'dal mauti. Dan ini alam sebelah yang bentengnya ternyata itu tebal sekali, tersinggung dengan doa ini, yaitu alam-alam yang hanya di alam manfaat, tidak di dalam alam barokah. Anda punya kemanfaatan banyak kan? Bisa ngomong kok siluman jadinya. Bisa. Anda jenis apa ini kok? Saya enggak. Datang. Oh, dari jenis setan. Setan pun bermanfaat kan? Setan pun bagi manusia bermanfaat. Ya tidak adanya setan, manusia akhirnya punya tantangan, itu manfaat. Tapi setan tidak ada berkah bagi manusia. Berkah ada. Itu tidak ada ziyadatul khairnya. Jadi kita lagi bicara manfaat, menyinggung kepada doa mabruk. Anda memberi uang pada saya 1 juta. Tentunya kalau saya gunakan itu kan manfaat. Manfaat itu bisa dipakai. Menurut saya, iya. Menurut saya, kalau dipakai untuk kebaikan, menurut saya itu bagus. Tapi kalau untuk kebaikan bagi agama itu tidak bagus bagi saya. Iya, jadi setan pun tidak. Setan pun sudah terbelenggu dengan kata-kata nafek dan mabruk. Ini yang sudah ar-rajim adalah setan itu terbelenggu, tidak akan bisa memahami apa itu barokah. Tidak ya. Tidak bisa bakal paham dengan barokah kan ya. Tidak. Sehingga Anda membisikkan jangan pernah ngalap berkah karena itu tidak ada apa-apa kayak gitu. Tidak ada apa-apanya. Karena terbelenggu tidak bisa mengerti tentang itu, berarti kawasan barokah adalah kawasan Allah, Rasul, dan hamba yang dikehendaki. Itu kawasan pribadi. Maka setan tidak seperti itu, maka saya akan, kenapa Anda tersinggung saya baca yang kayak gini tadi tentang barokah? Alam Anda tersinggung? Saya? Iya. Ya jelas tersinggung. Apa yang menyebabkan tersinggung? Coba di-sharekan. Saya tersinggung karena ada kata-kata orang tidak akan dihisab. Itu yang saya tersinggung. Semua manusia akan dihisab. Semua orang akan dihisab. Anda pun akan dihisab kan ya? Saya juga akan dihisab. Dalam kitab Anda pun ada tentang hisab Anda ya? Ya. Semua orang akan dihisab kecuali hewan. Kecuali hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan dan tumbuhan tidak ada hisabnya. Jin, setan, manusia ada hisabnya. Ya. Ada hisab. Tapi di sini kok lam yuhasibullahu fima ma fa'alahu fid dunya. Tidak. Semua akan dihisab menurut saya. Jadi seseorang yang dalam barokah Allah, barokah Allah, maka bukanlah wilayahnya setan. Maka setan tidak akan paham tentang wilayah barokah Allah. Siapa Anda? Lam yuhasibullahu ta'ala ma fa'alahu fid dunya. Anda siapa? Gemetaran. Oh, jin. Anda pun tersinggung kalau manusia ada yang tidak dihisab. Ya. Padahal ada yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, bangsa jin dan bangsa manusia. Ada, termasuk golongan awalin. Golongan awal, orang yang masuk awal masuk surga tanpa hisab, tatkala lagi dihisab dheweke rokokan, duduk nyaman-nyaman dalam naungan arasnya Allah. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada kitabnya lah ya. Maksudnya ada kitab apa? Kitab Anda. Dalam kitab Anda enggak ada lah ya.
Di dalam kitab saya itu tidak ada Bapak, semua Coba manusia. dicari sedetail mungkin. Dicari sedetail mungkin coba. Ditemukan, coba dicari sedetail mungkin. Ada golongan manusia yang tidak dihisab besok. Sedetail mungkin. Itukah itu? Coba dibaca. Dan di antara anak-anak Adam, ada orang yang memasrahkan kehidupan dan kehidupannya hanya untuk kepada Tuhan itu, maka dia tidak akan mendapatkan siksa di dalam akhirnya. Itu kan siksa. Ini yang kita katakan adalah hisab, perhitungan amal. Dan ini kan saya belum jelas. Belum jelas. Belum selesai. Sih ya. Anda saja kitabnya jarang dibaca. Jarang, hanya untuk bawa-bawa saja, bukan gaya-gayaan saja. Dan di antara manusia anak Adam itu, mereka tidak ditanyakan perbuatan-perbuatan. Oh, tidak ditanyakan perbuatan-perbuatan. Yaitu, apa itu namanya? Itu teruskan loh. Tidak dipertanyakan perbuatan-perbuatan di dunia. Alangkah bahagianya orang itu. Dan kita harus sebagai bangsa yang akan mendapatkan amalan itu, kalau bisa kita akan ya. Mau digarong. Ya iya. Tapi amalan apa itu ya? Amalan apa itu? Amalan itu berupa kayak gini. Allahumma barik li fil mauti fima ba'dal mauti. Allahumma Gusti Allah, barik, mudah-mudahan Engkau memberkahi saya, li pribadi saya, fil mauti ing dalam mati, wa fi malan ing dalam perkara ba'dal mauti ing dalam sause mati. Silakan dirampok. Bisa enggak kayak gitu dirampok? Saya kira amal-amalan orang-orang yang melakukan ini makan seperti itu, ternyata seperti itu. Jadi saya udah berani ngambil, saya pergi saja. Itu dibawa. Ya. Ditanya dulu, kamu bagaimana rasa yang Anda sependapat dengan Anda? Katanya enggak saya mau bawa. Oh, ini kan mau metu keluar. Morat-marit tawake. Luar biasa, enggak bakalan Rasulullah yang bersifatan sidik. Fatona tabligh amanah itu apa yang dikalamkan itu sembarang, pasti dengan wallahi biadi nafsi. Wallahi nafsi biadihi. Demi Allah, jiwa raga saya dalam kodrat iradah Allah. Itu Rasulullah kayak gitu. Kenapa Anda kok gemetaran kayak gitu? Di bangsa kami tidak ada yang pernah menyinggung seperti itu. Tidak ada yang kuat. Oh, tatkala sudah menyinggung seperti itu tidak ada yang kuat. Semua seperti ini. Semuanya luntur kayak gitu. Oh, ya udah, silakan keluar. Wah, subhanallah. Jadi sebegitunya luar biasanya. Jadi beruntung sangat, makanya kita kalau ndak syukur, ndak bahagia jadi umatnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Bersyukur dan bahagia menjadi umatnya, jaga amanah-amanah beliau, jangan sakiti beliau, jangan coreng beliau, jangan dibikin malu beliau di hadapan umat yang lain, dan jangan berprinsip walaupun mencuri, membohongi, berzina, minum karena mengaku duriahnya seenaknya kayak gitu, itu ndak bakalan diridho. Pasti ada reaktif dan ada konsekuensinya, semuanya kayak gitu. Itu jadi walaupun toh anaknya sendiri oleh Rasul akan dipotong tangannya, apalagi kalau bukan hanya pengakuan, itu luar biasa, sangat mencoreng, bikin malu di hadapan umat-umat terdahulu dan di hadapan para nabi-nabi terdahulu.
luar biasanya kayak gini kok mau dicorang-coreng kan? Dan barang siapa membaca sholat 100 kali di siang hari dan malam harinya 100, wajabat lahu syafaati, wajiblah bagiku menyafaati orang tersebut. Walaupun sudah mengamalkan ini, jangan lepas. Kalau sudah barik, keberkahan, menambah kebaikan, itu tidak, insya Allah tidak akan merasa lebih tinggi dibandingkan beliau. Tatkala ada orang diangkat, lalu dia merasa lebih pandai, lebih pintar dari yang mengangkat, maka Allah akan meninggalkan orang itu dalam kesendiriannya, maka ditemani oleh bangsa-bangsa setan. Kok merasa lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Asyadili, Syekh Rifangi, bahkan lebih hebat dari Rasulullah? Jelas sudah ditinggal oleh Rasulullah orang-orang yang kayak gitu. Jadi tinggal dalam kesendiriannya, yakni bersama kelompok-kelompok kaum alam sebelah. Betulkah alam sebelah tersinggung? Betulkah ya? Masuk boleh? Anda tersinggung? Ya. Apa yang menyebabkan ketersinggungan Anda? Anda sudah dari dulu ditinggal oleh Allah. Masalahnya ada manusia yang akan ditinggal oleh Allah. Tatkala manusia itu sudah hebat, dari orang yang membuat sesuatu, orang yang memberikan sesuatu, dan orang itu akhirnya oleh Allah dikasih lebih hebat dibandingkan orang yang menuntun. Dia akan lebih merasa hebat dan menyinggung gurunya ataupun sultannya, akhirnya merasa dirinya menjadi waliullah dan lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Allah akan meninggalkan orang ini dalam kesendirian yang adanya dengan bangsa sebelah, yaitu iya seperti itu. Nah, saya ngomong kayak gitu, kenapa Anda tersinggung? Ada yang menyinggung bagaimana? Kalau seperti ini dikabarkan, bagaimana orang-orang yang mendapatkan ilmu yang lebih tinggi akan diam, menjadi diam? Ya enggak apa-apa, mereka supaya selalu berdoa untuk barokah kesemuanya. Tidak. Seharusnya mereka nafingan mubarokan. Apa artinya manfaat kalau tidak ada berkah? Biar mereka, kita terutama kita ini tidak, orang yang akan menjalankan apa yang di dalam hati mereka, dia akan langsung bertemu dengan Tuhan. Makanya Rasulullah senajan sudah mabruk lam yu'assiduhu Allah Ta'ala ma'fa'alau fitunya, tetap Rasulullah di hadis bawahnya adalah seorang yang membaca sholawat di siang hari 100, malam hari 100, wajibat lahu syafaati, wajib baginya syafaat saya, pertolongan saya. Berarti artinya tanpa hisab pun masih butuh syafaat kayak gitu. Itulah unsur berkah itu, yang kebaikan hati, sehingga tidak akan merasa marah. Dan Anda supaya bahagia, supaya Anda bahagia, yaitu kita bicara manfaat saja. Ada orang banyak ibadah, Anda kan suka. Ini Anda sangat suka kepada orang yang suka beribadah. Jangan orang yang beribadah berlebihan. Ya, iya. Anda orang yang berlebihan. Yop tahu. Kalau berlebihan itu adalah sifat saya. Suka berlebih-lebihan adalah sifat Anda. Halusinasi sifat Anda juga. Bisa terbang, bisa bertemu dengan Tuhannya. Bisa bertemu dengan Tuhannya. Itu halusinasi kayak gitu adalah sifat Anda. Iya, sifat saya. Karena banyak ibadah akhirnya bisa terbang bertemu. Dengan ibadah yang berlebihan itu akan mendapatkan mudah bertemu dengan Tuhan. Ya seperti itu. Dengan banyaknya santrinya, dengan banyaknya melafalkan, dengan banyaknya, sehingga dia lupa bahwa itu adalah ajaran dari guru-guru. Iya. Itulah, itu. Iya. Jangan seperti itu kita masuk. Nah, itu manfaat bagi kamu. Iya. Makanya jangan lupa dua doa akhirnya adalah barokah. Maka bersalawatnya yang indah adalah yang diberi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, seperti halnya assalamu alayka wa ala ibadillah, assalamu alayka
Ka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh itu kan supaya bukan dalam wilayah Anda kan. Tindanya selawat pun harus dibarokahi. Doa yang tidak diakhiri dengan ada barokah memang manfaat. Ya kan? Saya pergi, Jan. Enggak, Anda manfaat sekali baca ya kita. Oh, Oh iya, manfaat ada ya, jadi kita ada manfaat. Kalau enggak ada Anda, buat apa saya beribadah, ya? iya. Karena sudah enggak ada tantangan kan? Iya. Kalau enggak ada, kenapa? Enggak, bukan tantangan, teman. Teman. Kan enggak. Kalau tantangan itu musuh. Iya. Bedanya, Kita bersama-sama. Ya. bedanya Anda tolol tapi tidak mau dikatakan tolol kan? Saya pergi saja. Enggak, Anda pintar. Ini sifat-sifat yang kayak gitu adalah kita banget. Angger di alam itu kita mau beribadah, tapi tatkala kita tidak ada pengalem, kita kendor beribadah. Manusia itu kayak gitu. Iya, seperti itu. Itu sifat siapa Ya, sebenarnya? saya. Ya boleh Anda pergi. Masa ada setan itu patona itu tidak ada. Ada 4 sifat Allah yang diberikan para nabi dan rasul adalah sidik, amanah, fatona. Maka iblis tidak diberi fatona sehingga tolol yang ngaku orang tolol sehingga kecerdasan dalam ketololan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa ada kalimat rabbana tamatul mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Suratul Al-Azhar. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.